Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Baik, selamat malam, shalom sahabat WB, apa kabar hari ini? Semoga kabar sahabat WB dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dan pastinya sukacita ya. Oke, sambil kita nungguin sahabat WB lain yang mau bergabung di Instagram Live malam hari ini, kita mau nyanyi bareng lagu Wanita Berharga Bukan Karena Penampilan. Ini lagunya, kita nyanyi bareng ya. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Baik, sekali lagi selamat malam, shalom sahabat WB dimanapun berada. Saya melihat di sini ada Kak Andrean, ada Kak Ana, Kak Fels Utomo, shalom. Kak Yuyun, halo. Kak Rosa, selamat malam. Ada juga nih Bu Esther sudah join. Ada Kak Elk Silent. Namanya bagus sekali ya. Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di Instagram Live malam hari ini dari akun Wanita Bijak Indonesia. Saya Magdalena Krisinda tentu saja tidak sendirian. Saya akan bersama dengan Ibu Esther Jotleli. Beliau adalah pembicara Wanita Bijak Ibu dari kota Yogyakarta. Dan malam hari ini topik kita bagus banget. Topik kita adalah wanita dalam misi Tuhan. Nah, sebelum saya mengundang Ibu Esther untuk bersama-sama live malam hari ini, boleh ya, saya menyapa dulu buat sahabat WB yang udah join. Ada Kak Desi, hai Kak Desi. Ada pula saya lihat di sini ada Kak Kathleen, betul ya, Kak Kathleen Suryadinata. Hai Kak Vi Yunanto, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Kalau suara saya dan video saya bisa terlihat dan terdengar dengan baik, boleh dong ketik yes gitu ya di kolom komentar. Saya mau memastikan dulu video dan audio saya oke, bisa diterima oleh sahabat WB ya. Baik, hari ini hari Sabtu dan bersyukur banget kita sudah ada di tanggal 16 Oktober 2021. Wah, cepet banget ya sahabat WB. Hari-hari berlalu dengan sangat cepat, ya gak sih? Bener kan? Oke Kak V Yunanto, thank you. Jentikan jari ini berarti oke. Baik, God bless you ya Kak Yunanto.
Nah, rasanya itu baru kemarin hari Sabtu kita ketemu live ya. Kemudian Sabtu kemarin ada WB Meetup. Udah nonton belum di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia? Kalau belum silahkan ditonton karena bagus banget konten WB Meetup ya, masih bisa ditonton. Terus Kak Yuyun thank you ya, katanya yes, suara dan video saya oke. Hai teman-teman Panti Asuhan Simpang 3, Shalom. Semoga semuanya sehat ya, kakak-kakak, adik-adik yang di panti semuanya dalam lindungan Tuhan. Oke deh sahabat WB, untuk kebersamaan malam hari ini, nanti juga saya bakal join barengan sama Kak Yuyun untuk update beberapa informasi terkini dari pelayanan Wanita Bijak Indonesia. So, ikutin ya IG Live malam hari ini sampai selesai nanti ya jam 8 malam, oke? Baiklah, langsung saja nih Magda mau mengundang Ibu Esther untuk bisa join malam hari ini. Akun Instagramnya adalah Esther_Jotleli. Baiklah, hai Kak Lisa Setia. Thank you Kak. Kak Dewi Fit Coach, thank you ya. Baik, shalom Bunda Shalom Esther. Mbak Magda, selamat malam. Selamat malam. Oke, apa kabar Bu Esther? Iya, kabarnya baik, dahsyat luar biasa. Yes, aku percaya kabarnya baik, sehat. Hari ini dan sebenarnya hari-hari yang kemarin juga sih, tapi hari ini lebih kelihatan glowing, cantik banget kata anak zaman sekarang. Oh, luar biasa. Enggak sampai ke salon kan? Enggak kan? Oh, tidak. Hanya berpoles sedikit di kamar. Iya. Ini bagian dari praktek ini ya, power of beauty ya. Oh, jadi iya, kita betul. benar ya, menghargai kecantikan dari luar yang Tuhan anugerahkan, tapi beauty, juga ya. terus mendandani kecantikan dari dalam. Keren banget nih Bu Esther. Oke. Bu Esther, by the way, terima kasih banyak loh udah mau diundang sama Wanita Bijak Indonesia. Thank you so much. Ya. Sama-sama terima kasih mendapat kehormatan diundang oleh Wanita Bijak Indonesia malam hari ini. Iya, betul. Dan bersyukur banget ya Bu, Tuhan tuh kasih kita ini nih, teknologi yang namanya internet dan Instagram ya. Jadi betul. kita bisa live bareng. Walaupun kita betul. di tempat yang berbeda, tapi kita ada di satu layar yang dipakai Tuhan untuk kita menyampaikan kabar baik buat sahabat WB ya. Iya, luar biasa. Kita doakan supaya lancar semuanya. Yes, setuju. Nah, Bu Esther, saya minta izin ya menyapa beberapa teman tuh yang udah join tuh. Boleh ya? Kita say hi kepada mereka. Ada Kak Jessica Maura, selamat malam, shalom. Kak Stefani Edoko, halo Kak Stefani, selamat malam. Kemudian Panti Asuhan Simpang 3 katanya shalom, doa buat sahabat semuanya, Tuhan Yesus berkati. Lalu ada Kak Yuyun, sudah nonton Kak WB Meetup, bagus banget, sangat memberkati loh sharingnya, bener banget ya. Kemudian thank you buat sahabat WB yang udah join malam hari ini. Dan sebelum saya mengajak sahabat WB dan Bu Esther berdoa untuk memulai kebersamaan kita malam hari ini, boleh dong Bu Esther cerita sedikit apa kabar nih teman-teman WB Single dan WB Ibu Kota Yogyakarta nih? Oh iya, oke, saya akan kabar-kabari WB Single dan WB Ibu ya di Yogyakarta. Jadi untuk WB Single perlu sahabat WB ketahui bahwa baru-baru ini mereka mengadakan bagi-bagi sembako kepada tukang becak. Ya, luar biasa ya. Ada 25 pak sembako yang dibagikan kepada tukang becak karena wujud ucapan syukur dari modo 2 putaran yang sudah diselesaikan dari sesi pertama sampai sesi 8. Dan caranya mereka mengumpulkan melalui lewat para alumni, kemudian para anggota modul 2 baik single maupun ibu,
lalu mereka bernunasi, mengumpulkan sejumlah uang dan dikelola dan diberikan kepada tukang becak berupa sembako, yaitu dari WB Single. Termasuk agenda mereka setiap hari Kamis malam jam 7:30 sampai jam 9 mereka selalu adakan Zoom, ya, Zoom. Dalam Zoom itu ada modul 2 dan dibagi dalam breakout room 3 atau 4 orang anggota untuk sharing di situ modul 2. Nah, itu sahabat WB untuk single WB Jogja. Kemudian untuk WB Ibu di Jogja kegiatannya ada modul 2 juga, ya, yang dipimpin oleh PKM 2 melalui Zoom meeting ataupun juga bisa melalui video call, ya. Belum ada offline, belum bisa bertemu, ya. Kemudian ada persekutuan doa setiap Senin jam 5:30 sore sampai 6:30 malam. Itu selalu diadakan minggu pertama, kedua, dan keempat. Kemudian ada juga pertemuan PKM 2 setiap Senin minggu ketiga jam 5 sore. Dan ada juga pembekalan materi M2 oleh Buku Mala yang selalu kita jadwalkan bersama, dan nanti kita akan jadwalkan lagi bersama beliau, disusun kembali pertemuannya. Itu kegiatan-kegiatan WB Ibu di Jogja dan juga WB Single, Mbak Magda. Wah, luar biasa banget. Ternyata cukup ini ya, cukup padat ya, karena walaupun pandemi tapi menggunakan Zoom, WA call atau WA video, ternyata modul 2 tetap berlangsung. Dan bersyukur banget, saya juga dengar nih anggota modul 2-nya Bu Esther ada yang dari luar Yogyakarta ya Bu ya, bener kan? Iya betul, ada dari Jakarta, ada dari Belanda, gitu. Jadi luar biasa menjangkau banyak wanita di berbagai daerah dan negara. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi pelayanan wanita bijak ya dari kota Jogja ini semoga menginspirasi kota-kota lain juga untuk aktif bergerak mengikuti perubahan zaman, setia pada panggilannya, pemuritan, belajar di modul 2 untuk terus bertumbuh dan mempraktekkan firman Tuhan. Wah, terima kasih Bu Esther buat sharingnya tentang kabar dari WB Single dan WB Ibu Kota Yogyakarta. Oke deh, kalau gitu Bu Esther, sekarang kita mau ajak nih sahabat WB untuk kita berdoa sebentar. Kita mau mempersiapkan hati kita. Magda yang akan doa pembukaan, nanti Bu Esther yang doa penutup sebelum kita berpisah ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa sahabat WB. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat Instagram Live malam hari ini. Engkau memberkati dari awal hingga selesai. Hamba-Mu bersama dengan Ibu Esther dan sahabat WB siap untuk mendengarkan kabar sukacita yang bersumber dari firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Yes, saya mau cek semangatnya Bu Esther nih. Saya mau ajak yel ya Bu Esther dan sahabat WB siap. ya. Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Karena cewek ingin dimengerti. Oke, puji Tuhan. Baiklah, nah Bu Esther, aku mau langsung nanya nih kepada Bu Esther tentang tema malam hari ini. Wanita dalam misinya Tuhan. Kenapa Bu Esther memilih tema ini untuk di-sharingkan pada malam hari ini? Iya, saya akan jelaskan apa yang menjadi latar belakang kenapa saya ngambil tema ini ya, wanita dalam misi Tuhan atau wanita dalam misi Allah. Nah, sahabat WB perlu tahu bahwa dalam sejarah Alkitab, wanita itu sangat penting di mata Allah. Kenapa? Coba kita ingat, Maria ketika malaikat Gabriel datang, dia yang lebih dulu dijumpai untuk memberitakan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus, baru Yusuf dalam mimpi. Kemudian ada Deborah.
Kisahnya itu Barak memang menang dalam pertempuran, tapi Deborah lah yang menjadi motor sesungguhnya. Itu seorang wanita. Kemudian Maria Magdalena, dialah orang pertama yang mengetahui tentang kebangkitan Yesus. Bukan murid-murid yang lain, dia yang pertama, wanita luar biasa. Dan malam hari ini yang akan saya sampaikan Esther. Esther ini luar biasa. Dialah yang mengubah dia yang menyelamatkan atau dia yang membuat bangsa Yahudi kembali diselamatkan dari akan dibinasakan gitu ya, akan dibinasakan, tetapi dialah seorang pahlawan wanita yang luar biasa yang membuat segala sesuatu kembali pulih gitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Selain wanita-wanita yang lain, Mbak Magda, ada Abigail, ada Rahab, ada Hana, ada Ruth, ada banyak wanita. Jadi sebetulnya wanita itu sangat berpengaruh dalam sejarah. Dan wanita-wanita kita ini pilihan Allah ya. Dan kita berharga di mata Allah, kita mulia. Nah, karena apa? Tuhan tidak pernah membedakan pria dan wanita. Tuhan nggak pernah membedakan gender ya. Tapi Tuhan menerima kita para wanita sama di hadapan Allah dengan pria. Jadi kita akan belajar malam hari ini kisah Esther, ratu yang luar biasa di zamannya, yang menginspirasi kita untuk bisa menjadi wanita dalam misi Allah atau misi Tuhan. Dan gak kebetulan loh Bu Esther, tokoh Esther mau di-sharingkan pembicaranya atau yang menyampaikan sendiri namanya Esther. Iya. Kemarin tuh waktu Bu Esther sharing tentang kisi-kisi ini ya, langsung gini, ini ya namanya Esther, tokohnya juga Esther. Ngepasin banget sih gitu ya. Saya pernah dibilang sama seorang pendeta bahwa kalau hidupmu tidak sama seperti Esther dalam Alkitab, ganti namamu. Itu sebabnya saya melihat memang apa yang diberikan nama oleh orang tua itu luar biasa. Mengarah ke sana semua dan tetap berdoa untuk menuju kepada Esther di zaman ini. Gitu. Betul. Esther zaman ini. Nah ini nih, sekarang ini udah zamannya zaman pandemi ya kan. Esther zaman COVID gitu. Apa yang dilakukan di Esther zaman COVID ya? Betul. Oke. Baik, kalau begitu kita boleh belajar sedikit tentang dasar kebenaran firman Tuhan yang kemudian menginspirasi dari kesaksian hidup Bu Esther gitu ya. Nah, kita mau dengar dulu nih Bu, kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar tema wanita dalam misi Tuhan ini dipilih. Silahkan. Ya, jadi kebenarannya diambil dari kitab Esther ya, dalam perjanjian lama, Esther pasal 5 dan juga berhubungan dengan Esther pasal 7. Kalau pasal 1, 2 itu kita sudah tahu bahwa dia dipilih untuk menjadi ratu menggantikan Wasti. Dan kemudian misi Allah itu berlanjut pada dia pada pasal yang kelima. Ya, di pasal 5 ayat 1 dan 2 itu luar biasa sekali. Esther itu pada hari yang ketiga dia menggunakan pakaian ratu, bacaannya di situ kalau mau dilihat di Alkitab masing-masing, dia menggunakan pakaian ratu dan berdiri di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Ini baru pendahuluannya Mbak Magda, bagaimana Esther bisa menghadap raja pada hari yang ketiga. Saya tuh berpikir kenapa nggak pada hari yang pertama ya, kok pada hari yang ketiga. Ternyata di kisah pasal 4 itu Esther memberitahukan kepada Mordekai ayah angkatnya untuk apa? Untuk memberitakan kepada semua bangsa Yahudi yang ada di Susan, di kerajaan Ahasuerus itu, untuk berdoa puasa selama 3 hari siang dan malam. Ya, baik pria maupun wanita semua berdoa puasa 3 hari. Makanya di ayat pasal 5 ini dikatakan pada hari yang ketiga Esther menghadap raja.
Dan luar biasa di sini kita belajar dengan keberanian Esther yang luar biasa. Ini Esther seorang yang pemberani, Mbak Magda. Kenapa? Karena ada aturan loh di kerajaan Ahasiweros ini. Kalau pria atau wanita tidak dipanggil oleh raja, dia menghadap kepada raja, maka ada hukuman yang dia terima, dia akan menerima hukuman mati. Itu aturannya kalau tidak dipanggil oleh raja. Nah, Esther ini dikatakan dalam Alkitab selama 30 hari dia tidak dipanggil oleh raja. Kemudian dan pada hari yang ketiga, itu berarti pada hari yang ke-33 dia tidak menghadap pada raja. Gitu loh. Dan dia memberanikan diri menghadap ke istana raja di tahta kerajaan, di tempat raja bersemayam ya. Nah, ini luar biasa sekali kita belajar dari Esther yang baru-baru belajar pendahuluannya aja, dia seorang yang pemberani. Dia tuh bergerak melawan rasa takut, Mbak Magda. Pasti kan kita di depan istana raja pasti akan merasa takut, merasa gentar. Ini saya langgar aturan loh. Saya tidak dipanggil raja, saya datang. Hukumannya mati loh Mbak Magda, nggak main-main. Jadi di sini kita belajar sifat nyawanya Esther siap hilang gitu ya. Ya, dia betul-betul menghadapi menghadapi rasa takut juga. Lalu dia rela berkorban yang tadi Mbak Magda bilang hukumannya hukuman mati kalau memang raja tidak berkenan. Tapi luar biasanya raja berkenan kepada dia dan mengulurkan tongkat emas. Itu berarti apa? Esther ini seorang yang pemberani, kemudian dia takut Tuhan loh Mbak Magda. Dia takut Tuhan karena dialah motor penggerak yang menyuruh Mordekai ayah angkatnya untuk menyuruh semua orang Yahudi berdoa puasa. Jadi luar biasa Esther ini, dia hidup mengandalkan Tuhan, dia takut Tuhan. Sehingga saya tahu semua ini campur tangan Tuhan itu turun sehingga raja berkenan kepada dia dan mengulurkan tongkat emas. Nah, itu baru bagian pertama Mbak Magda, bagaimana dia sudah berjuang ya menjadi orang yang pemberani, rela berkorban. Kemudian kita belajar yang menjadi misi Esther ketika menghadap raja ini apa ya? Dia menghadap raja dan dia mengundang raja untuk hadir pada perjamuan yang dia lakukan. Jadi andai saja dia menghadap raja pagi, dia mengajak raja nanti ya siang atau sore ke tempat saya akan mengadakan perjamuan. Jangan lupa suamiku tercinta ajak Haman, pembesar yang ada di kerajaan itu ya pada waktu itu, dan raja menyuruh Haman, ayo silakan kita mau menghadiri undangan dari Ratu Esther. Dia akan mengadakan jamuan. Dan di situ Mbak Magda, raja itu selalu, kalau saya baca di Alkitab ini di pasal 5, kemudian pasal 7, raja itu selalu bilang sama dia, apa permintaanmu Ratu Esther? Akan kukabulkan. Sampai segitunya ya, hati raja itu luluh di depan Esther ya. Bukan itu aja Mbak Magda, dia bilang jika bahkan dia bersedia memberikan separuh dari kerajaan itu kepada Ratu Esther. Wow, luar biasa sekali raja. Tapi Esther ini tidak terpengaruh dengan tawaran itu. Dan saya belajar di sini bahwa Esther itu bukan seorang yang matre. Itu loh Mbak Magda. Motivasinya, hatinya itu, itu ngebayangin. Kalau kita udah tergiur banget mungkin loh ya, karena siapa tahu kita masing-masing punya motivasi kan untuk ketemu raja tuh, mungkin pengen ikutan terkenal gitu ya. Iya, betul. Deket raja itu pengen kalau bahasa anak sekarang tuh viral gitu kan, terus langsung famous, dapat keuntungan gitu kan, kemudian ikutan kaya, kecipratan hartanya, nah gitu. Syukur-syukur dapat tahta, jabatan, itu kan langsung kita mikirnya gitu. Tapi Esther jauh dari prediksi yang banyak manusia itu inginkan gitu ya Bu Esther. Iya betul. Dan saya terheran-heran karena apa? Dia itu bukan datang untuk hal itu. Dia sedang bawa proposal Mbak Magda. Dia sedang membawa misi untuk penyelamatan bangsanya. Sehingga dia nggak terpengaruh sedikit pun dengan tawaran raja. Padahal raja itu sangat sayang sama dia loh. Raja itu sangat mengasihi dia. Tetapi kita belajar di sini bahwa
Esther ini adalah seorang wanita yang punya misi Allah dalam hidupnya untuk menyelamatkan bangsanya, ya. Kalaupun kalau pasal 4 Mbak Magda, dia sempat menolak ajakan Mordekai untuk Esther menghadap raja dan menyampaikan tentang orang Yahudi akan dibinasakan. Tetapi akhirnya dengan tegas Mordekai, ayah angkatnya itu mengajukan permohonan kepada dia dengan beberapa tawaran bahwa kalau kamu nggak mau nanti ada orang lain yang bisa menolong. Dia berkata seperti itu. Itu sebabnya Esther bilang, oke lah, saya akan menghadap raja. Nah, ini hal yang luar biasa. Ya, momen yang nggak bisa kamu tuh lewatin begitu saja. Kalau enggak, nah ini udah ada kayak udah kayak before afternya tuh udah kayak terprediksi gitu ya. Iya, dan betul. Nah, kemudian dan kalau misalnya Esther, ya, dan kalau misalnya Esther nggak mau juga, Esther tetap akan dihukum karena Esther adalah termasuk bangsa Yahudi. Itu sebabnya itu yang mendorong dia bertemu dengan raja dan membawa misi penyelamatan, kalau saya katakan. Jadi yang pertama kita belajar dari Esther ini, dia bukan perempuan atau wanita yang matre, Mbak Magda, dan dia juga menghargai waktu, Mbak Magda. Dia menghargai waktu untuk datang pada hari yang ketiga. Padahal dia menyuruh orang Yahudi itu berdoa 3 hari loh. Kenapa dia nggak datang ke hari keempat atau hari kelima? Dia datang hari ketiga. Dia menghargai waktu. Dia nggak ngulur-ngulur waktu, Mbak Magda. Sehingga dia boleh datang. Kemudian ada juga yang saya pelajari dari Esther ini, dia seorang pahlawan yang luar biasa, ya. Dia seorang pahlawan yang luar biasa. Taruhannya nyawa, Mbak Magda, ya. Tadi kita sudah sempat singgung. Dan Esther selain itu juga dia penuh hikmat bijaksana dalam tindakannya. Kenapa? Karena ketika raja berjumpa dengan dia nggak langsung ngomong, ini loh tujuan saya. Enggak. Dia mengundang ke tempatnya mengadakan perjamuan. Lalu ketika udah datang Mbak Magda, raja sama Haman ini, dia belum langsung menyampaikan apa maksudnya. Dia masih mengundang besok lagi, Mbak Magda. Luar biasa si Esther ini ya, dia bisa seorang jaga hati banget ya, jaga hati, jaga emosi gitu. Dia nggak menggebu-gebu gitu ya. Betul, nggak menggebu-gebu. Dia nggak menggebu-gebu untuk menyampaikan, dia bertindak dengan bijaksana ya, betul-betul. Ini Esther yang saya pelajari dan dalam kitab ini. Kemudian Esther ini, itulah dia ya, wanita yang dapat membalikan keadaan yang bangsa Yahudi atau orang Yahudi harus dibinasakan, tetapi melalui dia melaporkan Haman kepada raja, dan akhirnya bangsa Yahudi tidak jadi dibinasakan, tapi mereka diselamatkan. Bahkan Mbak Magda di pasal 7 ya, orang-orang yang mau membunuh atau bangsa-bangsa yang membunuh orang Yahudi balik dibunuh oleh mereka. Wah, saya baca sampai selesai kisah ini, wow, betapa campur tangan Tuhan, betapa Tuhan luar biasa memakai Esther untuk melakukan misinya, sehingga orang Israel tidak lagi dipunahkan tapi diselamatkan. Dan Mbak Magda, apa yang terjadi dengan Haman ini? Wow, di pasal 7 itu ya Mbak Magda, bagian terakhir, dia akhirnya digantung di tiang gantungan. Iya, bahasa Alkitab berkata dia disulahkan di atas tiang. Yang apa Mbak Magda? Yang dia dirikan sebetulnya untuk menggantung Mordekai. Karena dia nggak senang dengan Mordekai. Mordekai ini tidak pernah tunduk dan hormat sama dia. Nah, itulah yang saya dapat bagikan malam hari ini, Mbak Magda. Luar biasanya Esther dalam kehidupan di dalam kerajaan. Dia tidak hanya senang-senang aja, dia tidak hanya dalam zona nyaman dengan dayang-dayang, tapi dia melakukan misi Allah yang luar biasa yang mengandung sesuatu pengorbanan yang besar, Mbak Magda. Itu yang kita pelajari ya. Dan Esther ini saya masih ingat sekali menjadi salah satu tokoh yang diangkat ketika acara WB beberapa saat yang lalu ya, tentang Divine Woman in Divine Moment.
Saya agak lupa ya topiknya apa. Semoga nanti di antara sahabat WB yang join bisa bantu saya. Itu juga salah satu tokoh yang menginspirasi perjalanan wanita bijak Indonesia gitu ya. Tentang si Esther ini emang luar biasa banget. Dan dia figur yang kita sebut sebagai panutan atau teladan wanita bijak. Bahkan rapot-rapot WB itu kita bisa pelajari dari kehidupan Esther. Mulai dari wanita yang menjaga mulut dan hati, bener kan? Wanita yang berfungsi sebagai penolong, kemudian wanita yang bertumbuh dalam keterampilan, yang membangun keintiman dengan firman Tuhan. Lalu dan juga yang kelima, wanita yang kemudian melaksanakan amanat agung. Iya, luar biasa sekali. Esther ini betul-betul sempurna saya lihat hidupnya ya. Sifat-sifatnya baik, sifat-sifatnya lembut, sehingga menarik hati semua orang yang melihat dia gitu. Nah, itu Esther yang ada di kitab Esther. Tapi hari ini saya sedang berhadapan dengan Esther zaman now. Esther _Jotlely. Iya. Nah, bagaimana kesaksian Ibu dalam topik atau tema wanita dalam misinya Tuhan ini? Nah, saya percaya pasti ada hal-hal yang juga Tuhan taruh gitu ya dalam hati Ibu Esther, sesama marga Esther ini untuk melakukan juga bagiannya gitu, menolong jiwa-jiwa gitu kan, kemudian ya 5 rapot WB lah minimal gitu ya, kemudian aktif di modul 2. Nah, seperti apa nih kesaksian dari Bu Esther? Iya, jadi moto saya itu melayani dengan hati, Mbak Magda. Jadi saya terpanggil untuk, memang saya ada di WB ini cocok sekali Mbak Magda. Saya terpanggil untuk wanita-wanita di sekitar saya, wanita-wanita di gereja. Dulu kalau ada camp, saya berharap wanita-wanita di gereja itu atau ibu-ibu di gereja ikut. Bahkan saya berusaha mencarikan dana buat mereka. Jadi saat ini tidak ada camp, tetapi lebih aktif WB Ibu di Jogja dalam modul 2. Jadi modul 2 saya itu ada jadi WB Ghost Virtual. Oh betul ya, WB Ghost Virtual. Jadi modul 2 itu saya lakukan. Saya ada punya 4 kelompok Mbak Magda. 4 kelompok, 1 kelompok sudah selesai, tetapi tetap berlanjut. Sebulan sekali bertemu, dan kami sedang fokus dengan 9 buah roh Mbak Magda. 9 buah roh itu kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, semua itu ya, kita sedang belajar itu. Sehingga betul-betul anggota saya ini terbentuk karakternya, punya buah roh, dan berbuah lagi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya punya 3 juga, itu yang selalu tiap minggu dilakukan, dan betul-betul itu membutuhkan pengorbanan Mbak Magda. Kadang-kadang saya tuh pengen tidur siang itu aja, saya bikin alarm 10 menit cukup, atau 15 menit cukup gitu. Saya harus bangun dan materinya harus siap. Nah, karena kita harus siap supaya kita bisa menyampaikannya juga dengan baik, dan juga betul-betul Roh Kudus pimpin gitu ya, bukan karena kita ngapal materinya gitu, sehingga bisa membuat semua anggota itu betul-betul terberkati dengan materi-materinya. Jadi itu yang saya buat di modul 2 Mbak Magda. Modul 2-nya ada 3, dan saya berharap anggotanya itu akan kembali menjadi pemimpin modul 2. Ya, saya sudah berharap ada yang masih terus dekat dengan saya, tapi saya berusaha supaya ada. Dan sebelumnya sudah ada jadi pemimpin. Ya. Kemudian yang ini saya masih membimbing mereka. Harapannya pasti ada multiplikasi terus ya, supaya di bawah kita, generasi kita masih terus berlanjut, Mbak Magda. Itu yang saya lakukan di modul 2, dan terus saya lakukan. Bahkan saya berusaha kalau ada wanita yang lain 1 atau 2 buat lagi gitu. Cuman memang kita betul-betul ngatur waktu Mbak Magda. Pernah sampai ada malam jam 10 malam baru selesai. Rasanya tuh saking semangatnya ya untuk banget join, dan mulainya juga udah malam. Iya sih. Mulai udah malam karena gini Mbak Magda, waktu mereka ada yang harus
pelayanan, ada yang pulang kerja kemalaman, sehingga harus dilakukan di malam hari, Mbak Magda. Jadi betul-betul pengorbanan yang harus sungguh-sungguh sehingga memberkati banyak wanita. Itulah yang saya lakukan di modul 2 dan dengan kerelaan. Bahkan ada Mbak Magda yang tanya gini, Bu, wah pelayanan terus ya, betul-betul banyak berkatnya ya Bu, gitu. Saya senyum aja gitu, karena pikiran saya, kita itu dengan sukacita, sukarela melayani ya, walaupun kadang lelah, ngantuk, tapi saya senyum saja dengan apa yang mereka sampaikan. Tapi luar biasa Mbak Magda, dengan pelayanan yang dilakukan, Tuhan itu nggak pernah buta untuk melihat kita. Dia betul-betul memberkati kehidupan kita. Betul. Dia melihat apa yang kita butuhkan, dia menyediakan buat kita. Jadi jangan matre lah gitu kayak Esther tadi ya, Ratu Esther gitu ya. Tidak matre, tapi dia melakukan misi Allah dalam hidupnya. Jadi mari saya semangati ibu-ibu. Jangan kita tinggal diam di rumah, kita jangan dengan zona nyaman kita. Tapi buatlah sesuatu, walaupun harus lewat video call, lewat Zoom, atau lewat telepon. Mungkin telepon kita banyak bermanfaat buat wanita-wanita lain yang sedang ada dalam pergumulan. Ketika kita mengkonseling, ketika kita mendoakan mereka, itu sudah sangat memberkati. Jadi ada banyak hal yang kita bisa buat ya. Walaupun mungkin Bu Esther saya nggak bisa bawa firman, tapi kita bisa saling cerita aja, itu mereka sudah sangat senang ya. Tidak harus menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa, tapi hidup kita menjadi berkat bagi orang lain daripada kita tinggal diam. Padahal hidup ini adalah kesempatan, hidup ini singkat ya. Tuhan memberikan kita waktu untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak hal Mbak Magda yang bisa dilakukan, ada ide-ide ya. Ketika kita melihat orang dalam masalah keuangan, kalau kita diberikan surplus oleh Tuhan, ya kita bisa menolong gitu. Baru-baru ini ada orang yang sungguh meminta tolong sama saya, Mbak Magda, saya tuh mikir gini, saya mau pulang ke Ambon mission trip, saya tuh butuh uang. Tapi Tuhan menguji saya dengan memberkati orang. Dan ketika saya memberkati orang, Mbak Magda, berkatnya itu mengalir terus. Sekalipun itu hanya 200.000, 250.000, berkat untuk pelayanan ke Ambon itu mengalir luar biasa. Jadi saya dan suami saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala hal ya, untuk mendatangkan. Ini nih, tadi Ibu cerita ada agenda dalam waktu dekat mission trip ke Ambon. Jogja Ambon itu kan nggak sedekat Jogja Jakarta loh. Ini Ambon tuh nyebrang lautan loh. Harus naik jalur udara, kalau enggak jalur darat dan laut. Nah, itu gimana Ibu akhirnya punya hati juga buat agenda mission trip agenda misi ke Ambon. Ini pandemi loh, Bu. Ini nah gimana Ibu punya keteguhan hati dan kepekaan untuk ambil bagian di situ? Iya, kalau mau dibilang zona nyaman, mending saya di Jogja aja lah. Ini modul 2 saya banyak, kasihan saya tinggalin mereka gitu 3 minggu. Tapi inilah keterpanggilan ya, saya ada pelayan mission trip ke Ambon, dan itu hanya melalui udara, kemudian melalui laut, tidak ada melalui darat Mbak Magda. Kalau melalui laut selama 3 hari mulai dari Surabaya. Dan pelayanan itu luar biasa. Kami harus berusaha dana sendiri Mbak Magda, harus berusaha dana sendiri dan berapa kali Bu ini nanti berangkatnya ke Ambon? Tanggal 28 Oktober. Jadi kami akan berangkat. Timnya ada berapa orang? Wow, timnya kurang lebih 20 orang. Ya. Oh my God. Kami akan pelayanan mission trip ke Ambon, kemudian nyebrang laut, naik kapal atau naik pesawat lagi ke daerah-daerah dan melayani semua ini. Baik ada melayani ibu, melayani anak-anak, melayani pemuda, orang tua. Aduh, banyak sekali. Dan pelayanan kesehatan gratis ya, kesehatan. Kemudian membawa bingkisan-bingkisan kepada anak-anak karena mereka ada di daerah-daerah yang sangat jauh dari jangkauan kota. Dan itu menjadi semangat saya Mbak Magda. Ini kesaksian sedikit ya. Betul. Yang pulang itu harusnya suami saya karena ini pelayanan pendeta-pendeta. Lalu saya terpanggil untuk pulang dan saya berkata begini,
setiap orang yang bertanya kepada saya katakan saya mau pulang. Saya akan pulang. Padahal Mbak Magda, saya tuh nggak punya uang untuk beli tiket, untuk PCR dan sebagainya. Ya, 3 bulan kemudian apa yang saya perkatakan seterus setiap hari, setiap orang bertanya dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau pulang. Orang berkata, ibu mau pulang? Iya, pulang. Iya. Saya akan pulang pelayanan mission trip selama 2 minggu. Nah, dan akhirnya luar biasa Tuhan menyediakan tiket buat saya, Mbak Magda. Wow, saya berkata begini, hari-hari kadang kita mau makan, beli apa, susah gitu ya. Tapi luar biasanya Tuhan itu sudah menyediakan tiket buat saya. 1 bulan yang lalu saya sudah beli. Dan bahkan ini berkat-berkat terus mengalir, Mbak Magda, untuk saya bersyukur Tuhan itu tidak setengah-setengah bekerja. Tuhan itu bekerja tuntas. Jadi Tuhan tahu kami akan VCR, kami harus sampai di Ambon, harus antigen lagi untuk berangkat ke daerah yang lain di Ambon, itu Maluku. Kemudian kami harus keperluan banyak untuk anak-anak. Dan itu luar biasa Mbak Magda. Kalau kita memang betul-betul terpanggil untuk melayani, ya sekalipun di daerah yang jauh dari perkotaan, tapi Tuhan itu luar biasa menyediakan. Jadi saya yakin sekarang bahwa Tuhan menyuruh saya pergi ke sana. Tuhan menyuruh saya pergi ke sana, dan suami saya dan beberapa pendeta yang akan pergi ke sana selama 2 minggu. Dan saya punya visi, ya saya punya jiwa-jiwa loh Bu, ya enggak cari yang tadi pengen terkenal kah, pengen dapat duit lah, pengen apa, enggak sama sekali. Oh iya. Ke Ambon, Ibu cerita ke daerah pedalaman Ambon. Saya bilang, Bu ada internet nggak di sana? Saya langsung gitu, Ibu ya. Belum tahu. Internet ada, tetapi kadang tidak bagus sinyalnya. Jadi harus mencari waktu di mana sinyal harus bagus gitu. Betul. Dan saya bayangin, di pedalaman Maluku, saya pikir, oh my God, Ibu, kurang apa sih di Jogja dalam hati saya ya. Tapi ternyata tadi loh, panggilan sebagai wanita bijak. Jadi wanita bijak itu kan bukan semata-mata program ya, tapi ini lebih daripada itu gaya hidup. Jadi mau kita ditempatkan di komunitas, ataupun kita ditempatkan di gereja, ataupun ditempatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial apapun di masyarakat, tetap yang namanya wanita bijak itu adalah gaya hidup, melakukan firman Tuhan. Jadi lifestyle ya. Betul, gaya hidup untuk kita menolong jiwa-jiwa, ya bahkan gaya hidup kita mendoakan, membawa kabar baru. Itu jadi bukan betul. Jadi nggak hanya melulu soal modul 1, modul 2 gitu, tapi sampai kepada pedalaman Ambon nih buat saya wow banget. Luar biasa. Banyak pengalaman Mbak Magda. Ya, padahal Bu kalau dipikir-pikir apa yang Ibu kerjain sekarang tuh sebenarnya juga udah keluar dari zona nyaman, betul kan? Tapi sekarang zona nyaman lebih diperlebar. Ambil bagian dalam mission trip ke Ambon, ke Maluku. Dan itu buat saya tuh bener-bener tantangan sebagai wanita bijak biar kita nggak ada di zona nyaman. Betul. Dan kita membutuhkan, Mbak Magda, kita membutuhkan dana yang banyak karena terpanggil dengan banyak kebutuhan anak-anak nanti di sana. Kemudian anak saya tinggal, Mbak Magda. Itu sesuatu yang berat bagi saya. Dia tinggal sendiri nanti di rumah. Tapi Tuhan sediakan seorang ibu yang akan terus menyiapkan makanan buat dia. Jadi betul-betul saya tahu bahwa ini rencana Tuhan untuk kami pulang. Karena semua jalan dibukakan satu persatu seperti itu. Luar biasa Mbak Magda melayani Tuhan. Wow, ini beberapa sahabat BB langsung kasih semangat. Ya tadi Kak Yulin langsung, wow puji Tuhan. Lalu ada Kak Yusnia juga, thank you Kak Yola, selamat malam, shalom. Kemudian saya cek juga nih Bu Esther, ada Kak Angie, ada Kak Tari. Lalu berikutnya ada Kak Elvinita, terima kasih ya join ya, selamat malam semuanya. Dan benar-benar kesaksian Bu Esther nih buat saya kayak ya tadi si Esther dalam kitab Esther tadi itu bicara tentang keluar dari zona nyaman, dia berani mengorbankan dirinya, bahkan saya yakin Bu Esther rela berkorban. Ke Ambon apapun yang terjadi pokoknya siap aja deh, apalagi naik pesawat gitu ya, masih harus menempuh jalur darat beberapa jam, udah siap capek. Iya. Tapi senang, enjoy. Melayani Tuhan itu
asik. Melayani Tuhan ya. Oke, Luar biasa. Nah Bu, kita masih ada waktu 5 menit nih. Wah, puji Tuhan kita punya waktu 5 menit. Nah, kira-kira apa nih yang Bu Esther pengen motivasikan buat sahabat WB dengan sekian waktu, khususnya ya 1,5 tahun terakhir selama pandemi ya. Bagaimana kita bisa menemukan misi Tuhan dalam aktivitas selama pandemi ini, sehingga kita bisa praktek firman Tuhan tuh lebih lagi, dan lebih lagi. Iya, jadi saya inginkan atau menghimbau, mari wanita-wanitanya Allah, Esther di masa kini, atau sahabat WB semua, mari jangan berdiam diri, ya, jangan berdiam diri, jangan ada dalam zona nyaman, ya, tapi mari kita menjadi, Mbak Magda, menjadi bejana yang berkarya, ya, kita jadi bejana yang berkarya, ya, karena kita ini wanita-wanita pilihan Allah, ya, Allah sudah memilih kita, Allah menyelamatkan kita, dan Dia ingin kita pergi, menyatakan misinya, ya, untuk wanita-wanita di sekitar kita, untuk banyak orang di sekitar kita. Jadi ini selama masih ada kesempatan ya Mbak Magda ya, mari kita melayani dengan maksimal, ya, melayani dengan maksimal, karena Tuhan sudah lebih dulu menjadi contoh teladan. Dia yang menginspirasi kita lebih dulu, Dia yang menjadi teladan untuk kita lakukan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Karena gini Mbak Magda, saya tuh ingat Rasul Paulus bilang ya, dan sahabat WB semua, Rasul Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wow, ini perkataan yang sangat keras bagi saya, tegas. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi mari kita bergerak dalam kegerakan Allah, kita membawa misi Allah, menjangkau dan mengubah banyak wanita datang pada Tuhan, ya. Dan kita bisa menjadi orang-orang atau wanita atau sahabat WB yang berdampak bagi banyak orang. Terang Tuhan dinyatakan sehingga mereka melihat kebaikan kita. Itu Mbak Magda, luar biasa, ya. Jadi mari Bu Esther, itu di Ambon, Maluku tuh ada kegerakan wanita bijak nggak ya di sana ya? Nah, itu kasih semangat ke mereka yang ada di Ambon, sahabat BB yang ada di sana. Nah mungkin nih di antara sahabat BB yang nonton bisa kasih info nih ke Bu Esther ya, atau juga apakah di Maluku, Ambon di sana ada wanita bijak gitu ya, atau adakah sudah pernahkah diselenggarakan pembinaan WB di sana? Nah, mungkin nih Kak Yuyun bakal bisa bantu nih ya. Apakah di Maluku, Ambon sudah ada WB di sana? Wah, kalau udah ada WB, puji Tuhan, minimal ada tunas ya, atau ada benihnya ya Bu. Saya sangat pengen sekali ada wanita bijak di sana Mbak Magda. Jadi apa? Karena di daerah yang akan saya pergi ini, itu daerah namanya Waipia, itu tidak ada COVID di situ Mbak Magda. Jadi kegiatannya itu bisa banyak orang dan tidak pakai masker. Dan saya berkata kalau camp wanita bijak kan tidak harus lewat Zoom, tapi bisa langsung tatap muka. Itu yang menjadi kerinduan saya. Saya pengen sekali ada yang menginfokan bahwa di Ambon itu ada wanita bijak, ada timnya di sana dan bisa bekerja sama gitu loh. Kata Kak Yuyun di Ambon atau di Maluku ada. Nah, mungkin nanti ada kesempatan boleh say hi ya sama PIC. Iya, betul sekali. Akan paling tidak gitu ya, walaupun mungkin telepon gitu ya, karena jarak yang lain di Ambon Maluku kan cukup jauh. Oke, nanti kita sambung deh abis kita live, nanti kita bisa kabar. Iya betul. Jadi luar biasa para sahabat WB, jangan diem deh. Pokoknya banyak yang bisa kita kerjakan. Mbak Magda masih ada waktu nggak? Saya teringat satu kesaksian. Oh boleh deh. Sedikit. Kita doa. Jadi saya ini orangnya suka banyak orang itu datang ke Tuhan. Nah satu hari saya tuh belanja Mbak Magda ya. Saya waktu masih di Semarang tinggal. Satu hari saya belanja dengan ibu-ibu yang banyak, dan daerah tempat saya tinggal itu ada 4 jurusan jalan. Ada dari atas, dari bawah, dari kiri kanan.
Lalu mereka belanja, mereka bilang begini, asik ya kita ketemu ya. Aduh banyak jalan nih menuju Jatisari. Waktu itu saya tempatnya Jatisari. Banyak jalan ya, jadi kita bisa ketemu di sini belanja, ngerumpi-ngerumpi gitu. Terus ada satu ibu yang saya ngomong loh Mbak Magda, orangnya non-Kristen. Saya bilang sama ibunya hanya satu kata, satu kalimat. Bu, banyak jalan menuju Jatisari, tapi hanya satu jalan menuju surga. Mbak Magda, itu kata-kata itu, dia pulang itu dia mikir. Akhirnya Mbak Magda, sore hari, ini non-Kristen ya, sore hari dia datang ke tempat saya, dia bilang begini, Bu, saya mau ketemu dengan Pak Pendeta. Kenapa? Saya pengen dijelaskan bagaimana jalan menuju surga, karena katanya hanya satu jalan menuju surga. Dan Mbak Magda, singkat cerita, keluarga itu dia punya anak 2 dan suami istri 4 orang diselamatkan dan dibaptis kemudian menjadi orang Kristen walaupun diejek, dicemooh di kiri kanan tetangga tapi dia tetap maju. Dia menyatakan diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ada banyak cara Mbak Magda untuk kita bisa membawa misi Allah di dunia ini. Saya kalau di Grab, saya kalau di Gojek, naik motor, naik mobil, saya ngomong kepada supirnya tentang kasih Tuhan. Saya katakan Tuhan mengasihi Bapak. Banyak cara. Jadi ibu-ibu, para wanita, para sahabat WB, jangan diam. Sekalipun ini COVID, tidak menghalangi kita untuk menjadi wanita-wanita dalam misi Allah. Bahwa itu karena kita akan menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Betul. Luar biasa banget Bu Esther. Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Yes. Tuhan, puji Tuhan, ini tepuk tangan buat Tuhan Yesus banget. Tepuk tangannya amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali buat sharing malam hari ini. Saya nih sebenarnya bersama sahabat WB masih pengen ngobrol-ngobrol panjang sama Bu Esther. Iya, waktunya singkat ya. Tapi waktu singkat ini bener-bener powerful sih buat sahabat WB dan saya. Asli, beneran. Terima kasih Bu Esther pelayanannya. Dan sebelum kita berpisah, mari Bu Esther boleh pimpin doa penutup ya untuk kita bisa mengakhiri persamaan kita di IG Live malam ini. Silahkan Bu Esther. Ya, mari kita berdoa, para sahabat WB yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Allah yang luar biasa, kami bersyukur boleh bertemu dengan sahabat-sahabat WB malam hari ini dan menyampaikan isi hatimu kepada mereka. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya melawat mereka, Tuhan kiranya mengurapi mereka, Tuhan menyemangati mereka untuk menjadi wanita-wanitanya Allah dalam melaksanakan misimu di dunia ini. Tuhan tolong supaya mereka menerima apimu, dan sekalipun di tengah pandemi ini, di tengah keterbatasan komunikasi dan pertemuan, kami berdoa Tuhan berikan mereka ide-ide yang cemerlang, kreativitas, sehingga melalui mereka banyak orang terberkati, melalui mereka banyak orang bisa didoakan, melalui mereka banyak orang bisa dibangun hidupnya, melalui mereka banyak orang mengenal Tuhan, melalui mereka keluarganya diberkati, suami anak-anak diberkati, melalui mereka tetangga sekeliling diberkati, karena mereka menjadi wanita-wanita yang menyampaikan misi Allah di dunia ini. Tuhan jamah dan berkati semua. Dan terima kasih buat firman-Mu malam hari ini buat kami, supaya kami tidak tinggal diam. Kami mau belajar mengorbankan waktu kami belajar rela berkorban seperti Esther. Kami boleh belajar untuk mengatur waktu dengan baik. Kami belajar untuk terus punya komunikasi yang intim dengan Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut kami adalah perkataan firman yang membangun orang lain dan yang menyelamatkan orang lain, bahkan bangsa ini, kota ini dipulihkan oleh Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan memberkati semua yang sudah gabung di live IG Wanita
Bijak Indonesia ini. Berkati Mbak Marta juga, dan berkati semua kami, Tuhan yang menolong kehidupan kami berproses dalam kegerakan Allah dan menerima wahyunya Allah untuk kami sampaikan bagi banyak orang. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur untuk malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terus sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Selamat melanjutkan Selamat malam. aktivitas. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati Mbak Marta. Sampai jumpa lagi. Ya, selamat malam sahabat WB semua. Tuhan berkati. Baik, Tuhan berkati Bu Esther. Silahkan diklik tombol silang di kanan atas, Ibu. Ya. Ya, Tuhan banget sahabat WB, bersyukur sekali dengan cerita kesaksian dan tadi ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Esther. Sahabat WB yang diberkati boleh ketik amin di kolom komentar ya. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih Kak Dewi. Kak Dewi Fit Coach ya. Kembali kasih Kak, Tuhan memberkati. Mommystory.id, Dimsum M2M, Kak Nani Naibaho, selamat malam, shalom Kak. Fenisia 195, halo. Kak Grace Jenis ya. Lalu berikutnya konseling integrasi, selamat malam. Kak Debbie Pandan. Lalu juga tadi yang sudah bergabung ada Kak Jessica Maura, Kak Stefani Doko. Thank you semuanya, God bless you ya. Buat Kak Yola juga, Tuhan memberkati. Oke, saya mau invite Kak Yuyun ya buat sampein pengumuman terbaru dari pelayanan wanita bijak. Oke, shalom Kak Yuyun. Shalom Kak, shalom. Diberkati loh Kak. Diberkati dengan Kak, please Kak, tolong. Itu Kakak, kamu pilih filter apa barusan? Ya ampun, Kakak. Lagi coba-coba. Tolong Kak Yuyun, aku kan jadi nggak fokus. Ya, oke. Dimaafkan. Saya sendiri juga kaget Kak. Kak Yuyun mau cerita apa? Aku dan sahabat BB mau dengerin. Aduh, diberkati banget dengan apa sharing dari Bu Esther ya. Iya. Itu mengingatkan kita di apa? Tema Rakernas yang waktu di Bali sebelum pandemi tuh. Divine moment in divine woman. Iya. Ya. Tadi aku This is the moment. This is the moment ya. Sekarang waktunya. Iya, waktunya Tuhan untuk kita itu melakukan panggilan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan di zaman sekarang ya. Esther zaman now ya. Esther zaman sekarang gitu kan. Iya, kita bisa menjadi Esther zaman now kan. Iya, kita harus pakai ya dengan panggilan Esther Tuhan. zaman ya, pandemi kita, Kak ya. Yuyun. Iya. Nah, Kak, bicara soal apa itu namanya, soal panggilan gitu kan. Nah, sahabat WP, sudahkah sahabat WP itu mengenali panggilannya? Gitu kan. Sudah tahu ataukah bingung? Aku sebenarnya panggilannya apa ya? Gitu. Nah, tenang aja sahabat WB, jangan takut. Bulan depan, sahabat WB akan mengadakan Zoominar. Topiknya yaitu tentang Reclaiming Your Calling. Bagaimana kita menemukan panggilan hidup kita. Itu. Dengan pembicaranya Ibu Alexandra Sadeli ya. Buruan segera daftar karena ini free Kak. Gitu kan. Ayo buat sahabat WB yang rindu untuk boleh mengetahui panggilannya itu seperti apa. Bagaimana mengenali panggilannya. Bagaimana menghidupi panggilannya. Bagaimana menerima panggilan, menjawab panggilan dari Tuhan. Gitu. Jadi langsung daftar. Untuk informasinya ada di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia. Untuk pendaftarannya langsung aja lewat link. Kemudian bergabung dengan WA Group. Kemudian nanti tunggu informasi untuk link dibagikan. Kemudian kalau misalnya masih kurang jelas, boleh langsung tanya ke WhatsApp call center ya di 0812 10 500789. Langsung aja tanya, mau ikut dong seminarnya gitu kan. Gimana caranya? Linknya masih bisa nggak? Masih bisa. Biayanya berapa? Free, gratis.
Gitu. Jadi buruan. Selain itu Kak, kita juga bisa ketemu dengan sahabat WB yang lain dari berbagai kota seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dari luar negeri bisa berkumpul, bertemu, berjumpa di seminar itu. Gitu. Jadi nggak cuma terbatas cuma di kota saya aja, cuma di Jogja atau cuma di Jakarta gitu kan. Bisa ketemu dengan sahabat WB di mana-mana gitu. Terus ini Kak, itu tanggal 8 November ya nanti diadakannya. Seminar Wanita Bijak diadakan tanggal 8 November. Catat tanggalnya ya sahabat WB. Nah, selain itu, informasi yang berikutnya itu adalah Camp Wanita Bijak Gus Virtual untuk kelompok usia ibu dan janda WB Katolik kembali diadakan. Wah, ini buat menjawab ini kebutuhan ibu-ibu ya yang bertanya, kapan camp ada lagi, kapan camp? Karena kan kuota untuk virtual itu kan terbatas, Kak. Cuman 50 gitu kan. Jadi sedangkan pesertanya banyak. Jadi tiap kali itu pada waiting list nggak kebagian seat gitu kan, nggak kebagian tempat karena kuotanya sangat terbatas secara virtual gitu kan. Jadi tenang aja buat ibu-ibu sahabat WB, akan diadakan kembali Camp Wanita Bijak Katolik Gus Virtual yang ketiga, diadakan via Zoom ya nanti pada bulan November dan Desember. Tiap hari Sabtu pukul 12.45 sampai 16.45 gitu. Jadi bisa diperkirakan ya waktunya ya. Oh, jam segini gitu kan. Setiap hari Sabtu tanggal 13, 20, 27 November dan 4 dan 11 Desember. Kemudian ya itu. Ini untuk Wanita Bijak Katolik ya hostnya ya penyelenggaranya. Jadi untuk informasinya bisa menghubungi Ibu Vero, Ibu Diana, Ibu Dince maupun Ibu Sandra. Informasinya juga ada di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia. Bisa juga langsung bertanya ke WhatsApp call center. Gitu Kak. Iya. Sip. Terus Luar diingatkan biasa. lagi Kak. Iya. Terus diingatkan lagi buat sahabat WB. WB Katolik virtual ya. Ya, buat sahabat WB yang rindu untuk bergabung dengan modul 2, dimanapun sahabat WB berada, untuk kelompok usia ibu, single, ataupun girls talk ya, boleh langsung tanya informasinya di DM Instagram Wanita Bijak Indonesia ataupun WhatsApp call center ya Wanita Bijak Indonesia. Gitu. Silakan bergabung, silakan tanya tentang modul 2. Nanti kita akan salurkan ke kota-kota di mana sahabat WB berada. Di Jogja ada, Jakarta ada, di Surabaya ada, di Malang ada, Bandung, Depok semuanya ada gitu. Karena sahabat WB sudah banyak dibuka ya di kota-kota di Indonesia. Mau ikut yang di Malaysia bisa nggak? Bisa. Mau ikut yang di Belanda bisa nggak? Sangat bisa. Bahasa Iya. Melayu kalau ya. Iya, iya, betul. Sesuai dengan kebutuhan Kak, iya. Negara, kota, ya. Bahasa Iya, betul. kota atau tapi kalau Ya. selama di Indonesia bahasanya tetap bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia, iya, bisa, gitu. Oke Kak, berikut informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Baiklah Kak Yuyun, terima Saya akan kasih kembali, banyak. saya akan kembali Sabtu depan. Sabtu depan kita ketemu lagi ya. Iya, siap. Jam 8 malam Jam di 8 malam. Instagram Wanita Bijak Indonesia. Oke, Kak Yuyun. terima kasih. Terima kasih. Iya. Have a nice day, Kak. God bless Sama-sama you. Kak. God bless you. Yeay, puji Tuhan sahabat BB. Demikianlah kebersamaan kita malam hari ini. Dan bersyukur banget akhirnya tuntas sudah IG Live hari Sabtu edisi akhir pekan ini. Tapi hari Senin dan hari Rabu jam 8 malam sampai jam setengah 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, sahabat WB tetap bisa join di Sapa Sahabat WB bersama dengan para host yang bertugas. Ada Kak Christine, ada Kak Yosefin, Kak Grace Lumenta, atau juga Kak Grace Yang. Nah,
sahabat WB ini bakal bergantian jadi host Sapa Sahabat WB setiap Senin dan hari Rabu, tentu saja hanya di IG Live Wanita Bijak Indonesia. Saya Magdalena pamit, selamat malam, God bless you all.